Di mana Du Yufei? Aku di sini. Kamu bilang ambil bagasi pelan-pelan saja sudah susah banget. Sama sekali nggak berguna. Apa yang nggak bisa dilakukan dengan baik? Kakak. Ternyata kalian ada di sini ya. Kak, perutmu masih sakit. Aduh, lihatlah ingatanku ini. Ji Yange. Obat yang aku buat untukmu 3 tahun yang lalu sudah habis, kan? Ini aku buatkan lagi untukmu. Terima kasih, teman. Masih kita? Yau yau. Hati-hati dan berjalan dengan hati-hati. Kita keluar makan. Ayo pergi. Kakak, minum sedikit air. Pergi jauh. Di mana kamu sembunyikan kantung aroma itu? Kakak, minum sedikit air saja. Pergi jauh. Tas aromaterapi mana? Kamu sembunyikan di mana? Aku cuma mencucinya saja. Permaisuri. Kamu tahu sendiri. Tas aromaterapi itu dibuat khusus untukku oleh Meng Yao. Itu untuk menyembuhkan sakit perutku. Kamu mencucinya. Tasbihku. Tasbihku. Nenek. Nenek minta maaf padamu. Dulu karena kamu menyelamatkanku. Aku sembarangan membuat keputusan dan memaksamu menikah dengan Xian. Gu Yufei, bangunlah. Kamu untuk Lu Xian. Bahkan semua yang telah diberikan keluarga Lu diabaikan. Kamu bahkan kehilangan dirimu sendiri. Semua sandiwara ini harus berakhir. Sial. Baik. Panas sekali ya. Hui Fei. Apa maksud dari surat cerai ini? Harfiah. Cerai, kan? Kalau begitu, jangan harap mendapatkan 1 sen pun. Aku sama sekali tidak pernah ambil 1 sen pun dari keluarga kalian. Dengar itu, pria brengsek. Jauhkan diri dari Kie di masa depan. Think twice, cerai saja. Lu Yufei, jangan menyesal. Meng Yao, Kak Xian, cepat sarapan. Baik, Kak. Ini dibuat Kak Meng Yao pagi-pagi jam 6 lebih. Sangat enak. Kelihatannya memang sangat lezat. Iya, memang Kak Meng Yao sangat terampil. Di mana Gu Yufei? Kenapa belum bangun juga? Aku sudah cerai dengannya. Dia sudah pindah keluar. Bagus sekali, hari ini hari yang baik. Ayo kita bersulang. Halo, siapa ini? Kalian sudah sadar. Anak. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu menderita? Li Fei. Sudah 13 tahun. Bagaimana perkembangan grup Gu? Ayah pergi, grup Gu langsung diakuisisi oleh grup Song. Menjadi anak perusahaan terbesar grup Song. Kematian ayahmu tidak ada hubungannya dengan Song Si. Tidak ada kaitannya. Kematian ayah bukan kecelakaan. Kakak, apa rencanamu sekarang? Kamu sudah dengar. Grup Gu keluar. Grup Song bangkit kembali. Apakah keluarga Song akan berganti tangan? Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara makan malam grup Gu kami. Semua yang hadir adalah mitra kerja ayahku dulu. Dan beberapa orang tua yang melihat aku tumbuh besar. Selamat datang semuanya. Pak Lu ternyata bangun, sungguh keajaiban. Iya, waktu itu rumah sakit sudah menyerah. Sungguh keajaiban bahwa dia selamat dari kondisi kritis. 3 tahun lalu ayah meninggal dunia secara tak terduga. Ibu pingsan dan tidak sadarkan diri.
Saat itu aku belum mampu mengelola Gu Corporation. Tapi sekarang aku memegang 80% saham Gu Corporation. Karena itu, aku umumkan mulai hari ini. Gu Corporation keluar dari grup Song. Omong kosong. Saham dalam wasiat ini palsu. Ayah meninggal karena kecelakaan. Tidak sempat membuat wasiat. Ayahmu meninggal karena kecelakaan. Tidak sempat membuat wasiat. Halo semua, saya penasihat hukum grup Gu. Juga pengacara pribadi mantan direktur Gu. Saya bisa membuktikan wasiat ini asli. Gu Yufei waktu itu. Aku berusaha membantu grup Gu melunasi hutang. Tak ragu mengorbankan kepentingan grup Songkuo. Tak disangka sekarang nyonya malah membalas dendam. Saudara sihir, lihatlah, Gu Yufei ini benar-benar pengkhianat. Karena Gu Yufei memegang 80% saham grup Gu. Maka warisan grup Gu pun masuk akal dan wajar. Namun, grup Gu ingin mencari jalan keluar sendiri. Maka harus membayar biaya manajemen 3 tahun dari grup Song. Dan utang sebelumnya. Benar, benar. Grup Song menetapkan harga. 100 juta. Kalian ini perampokan? Selama 3 tahun ini, Gushi Group selalu mengalami kerugian. Setuju. Seratus juta. Kalian ini merampok? Grup Gu telah mengalami kerugian selama 3 tahun terakhir. Deal. Bos Song besok datang ke grup Shen cari saya. Sinyang, kapan kamu kembali? Baru saja, 3 tahun lalu keluarga Gu mengalami perubahan besar. Aku dan ayah saya tidak kembali untuk membantu Anda tepat waktu di luar negeri. Saya selalu merasa sangat bersalah. Siang, kamu jangan terlalu memikirkannya. Yufei, bisakah kamu beri saya satu lagi kesempatan untuk mengejarimu? Saya tahu kamu sudah bercerai. Terima kasih, Xingning. Tapi sekarang saya hanya ingin menghidupkan kembali Gu Corporation. Jaga ibu dengan baik. Biaya ganti rugi untuk keluarga Song akan segera aku kembalikan padamu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Yufei. Aku menunggumu. Kamu juga ambil satu. Makanlah lebih banyak. Dari mana beli? Manis sekali nih. Aku jalan jauh untuk membeli ini. Cepat makan, sangat manis. Kak Moye, aku baru saja makan. Kenapa di sini merah-merah? Aku sangat tidak nyaman. Ada apa? Kak Moye, hei, Mengyao, 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 bangun, Mengyao. Kakak, apa rencanamu sekarang? Kematian ayah. Aku akan menyelidikinya dengan tuntas. Aku juga tidak akan menguasai grup Gu sendirian. Baik, aku akan membantumu. Ini adalah Sekretaris Wu. Dia sudah mengikuti saya bertahun-tahun. Dengan dia di sisimu, aku akan merasa tenang. Kalau begitu, terima kasih atas niat baikmu. Kerjasama yang menyenangkan. Paman Song, apakah Anda masih ingat saya? Kamu siapa? Gu Yufei. Yufei sudah besar seperti ini. Benar-benar berubah menjadi wanita dewasa. Ayo duduk. Paman Song. Aku tidak mau berputar-putar lagi. Gu Yufei, kalau tidak serius menjalankan tugas sebagai istri lu, hanya dengan surat wasiat palsu, kau ingin merebut kembali grup Gu. Itu terlalu naif, kan? Benar-benar, keluarga Yu tidak perlu Anda khawatirkan. Saya datang hari ini hanya untuk memberitahu Anda dengan sopan. Kedepannya, pengacara saya akan menghubungi Anda. 3 tahun lalu bisa menyelesaikan ayahmu. 3 tahun kemudian juga bisa menyelesaikanmu. Dia alergi mangga. Kenapa kalian memberinya makan begitu banyak mangga? Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Dulu dia paling suka makan mangga.
Bei Fei, katakan yang sebenarnya pada Mama. Apakah kamu masih mencintai Lu Zie? Tidak, Mama, sudah 3 tahun. Aku bahkan belum bisa menghangatkan hatinya. Bagaimana mungkin aku masih mencintainya? Sebenarnya aku pikir Xiao Shen tidak buruk. Saat kalian masih sekolah, aku cuma merasa dia sangat menyukaimu. Ibu, aku akan ambilkan air untukmu. Gu Yufei, kamu benar-benar susah hilangnya. Rumah sakit ini ada investasi dari keluarga Lu, atau ada saham keluarga Lu. Kok sampai nggak boleh tinggal di sini? Beberapa hari tidak bertemu. Kamu masih berani membantah aku, ya? Kakak, ada orang yang memukulku. Kamu pulang dulu saja. Setidaknya ada yang berotak. Tuan Lu, kapan kita segera urus perceraian kita? Mulai hari ini. Kamu jalan di jalanmu sendiri. Aku lewat jembatan kayu sendiri. Su Yufei. Kamu pasti akan menyesal. Aku nggak nyangka kamu sebodoh ini, narsis banget. Li Fei, selamat ya, kamu kembali jomblo. Kakak, selamat ya, ayo kita pergi merayakannya. Tuan Gu, kami sudah menyelesaikan serah terima dengan grup Song. Ini adalah laporan keuangan dari Departemen Keuangan. Baik, terima kasih. Grup Song itu seperti serigala lapar. 3 tahun usaha paman kami telah dikuras habis. Bahkan sisa tulangnya pun tidak tersisa. Prioritas utama kami adalah memastikan operasional normal grup Gu. Kakak, percayakan saja padaku. Tuan Wu, ini adalah 3 tahun yang kau minta aku rangkum. Semua yang dilakukan oleh cerita dan penggemar dunia keluarga Song. Tuan Wu, ini adalah 3 tahun yang kau minta aku rangkum. Semua yang dilakukan oleh keluarga Song atas nama keluarga Gu. Untungnya Meng Yao polos dan baik hati. Tidak seperti ayahnya. Yo. Aku bilang, kenapa beberapa hari ini aku nggak pernah lihat kamu? Ternyata, kamu di luar memberi suamiku selingkuh. Bisa nggak sih ngomong dengan bersih? Aku dan anakmu sudah cerai. Tolong hormati itu. Gimana mungkin? Dulu, ya, menikah dengan keluarga Lu dan mendonorkan sumsum tulang untuk nenek. Tidak meminta 1 sen pun. Bagaimana bisa melepaskan? Bibi Zian benar-benar sudah bercerai darinya, itu sangat bagus. Ayo kita pulang dan siapkan pernikahanmu dan Zian. Ayo. Ngapain gila? Ayo, kakak. Halo. Baik, sudah tahu. Ibu. Aku dan Gu Yufei sudah bercerai. Tolong jangan lagi mengganggunya. Maksudmu apa? Apa aku yang salah? Sudah bercerai kok. Masih membelanya juga. Aku capek. Aku masuk dulu untuk istirahat. Kamu cepat selesaikan urusan pernikahan dengan Meng Yao. Halo, hai. Halo, hai. Yufei Chen Yang. Baru saja aku dengar sekretaris Wu bilang kamu belum makan malam. Jadi aku belikan sedikit camilan favoritmu. Terima kasih. Gu Yufei. Kamu masih bersama pria lain di malam seperti ini. Presiden Lu, mau ikut makan malam kecil? Shen Xinyang, Presiden Lu. Ada apa? Besok kita bicara di kantor. Gu Yufei, saya minta maaf atas perilaku ibu saya hari ini. Pak Lu, saya sudah terbiasa. Tolong urus orang-orang di sekitarmu.
Jangan muncul lagi di sini. Oh iya, Li Fei. Besok ada jamuan malam di grup CC. Mereka sedang merekrut mitra usaha kecil dan menengah. Kamu mau pergi melihatnya? Grup CC adalah perusahaan barang mewah terbesar di Yancheng. Jika keluarga Gu bisa mendapatkan kerja sama ini, maka mereka bisa bangkit kembali. Pak Zhang, ini adalah Nona Gu Yufei. Halo Pak Zhang, saya Gu Yufei. Liu Yang, Nona Gu. Nona Gu dari Chongqing Story Group, penyebar cerita. Saya sudah mendengar tentangmu sebelumnya. Silakan duduk. Silakan. Kepada Tuan Zhang, Anda terlalu sopan. Hari ini saya datang. Ya, dengar-dengar Anda sedang mencari mitra kerjasama untuk perusahaan kecil dan menengah. Perusahaan Gu ini kebetulan memenuhi kriteria perusahaan Anda. Bisakah Anda memberi kami keluarga Gu kesempatan? Nona Gu juga paham desain. Yufei belajar desain sejak kecil. Kalau bukan karena paman Gu tiba-tiba meninggal, dia seharusnya melanjutkan studi di Rhode Island Institute. Tapi proyek ini tidak bisa saya putuskan sendiri. Saya harus kembali dan berkonsultasi dengan Dewan Direksi. Kepala Zhang, selamat siang. Aduh, Nona Song sebelumnya dengar kamu baru pulang dari luar negeri. Aku juga ingin pergi menemuimu. Bapak Zhang, grup CC adalah merek barang mewah terkenal. Kamu memilih bekerja sama dengan grup seperti Lu. Pasti ada jaminannya. Kali ini cuma sedikit masalah kecil saja. Kalau nggak ngerti, jangan ikut campur sembarangan. Hati-hati jangan sampai membuat tunanganmu malu. Kalau tidak paham, jangan ikut campur sembarangan. Hati-hati jangan sampai membuat tunanganmu malu. Pak Zhang. Meng Yao baru saja kembali ke negara. Masih belum begitu paham dengan pola operasi bisnis di dalam negeri. Mohon Anda jangan keberatan. Pak Gu, Anda terlalu khawatir. Kami harus pergi dulu. Memang orang sejenis berkumpul. Nona Gu, saya ada urusan. Saya juga harus pergi dulu. Rapat dewan selesai. Saya akan menghubungi kamu. Pak Fang, selamat jalan. Terima kasih, Suryu. Yufei. Aku bukan Luzian. Aku selalu bisa menjadi sandaranmu. Kakak Zian, maaf aku membuatmu malu hari ini. Aku hanya ingin membantumu. Tidak apa-apa, kamu juga. Karena perhatian jadi bingung kan? Meng Yao. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebentar lagi. Kalau tidak, kamu pulang dulu saja. Baiklah, Kak Zian. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Baik. Apa? Ambilkan aku kantong aroma untuk mengobati sakit lambungku. Kamu tanya ke Meng Yao. Apa ramuan herbal dalam kantong wangi ini? Nanti tidak perlu dia buat sendiri lagi. Pak Mu, sebenarnya kantong wangi itu selalu dibuat langsung oleh Nona Gu. Tidak mungkin. Lu King Er bilang sendiri ke saya kalau itu dibuat oleh Meng Yao. Di laci Anda masih ada satu lagi. Memang berbeda. Ini juga. Ini adalah uang saku yang kamu kirimkan ke Miss Gu setiap kali. Semua ada di kartu ini. Sejak pertama kali. Dia sudah menolak semua itu. Apa maksudnya? Selama 3 tahun ini, Nona Miss memang tidak pernah menggunakan 1 sen pun dari Anda. Sebaliknya, malah banyak memberi kepada keluarga Lu. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Zhang kepada grup Gu. Saya pasti akan membawa karya terbaik untuk grup CC. Grup CC juga percaya kepada Bapak Gu. Akan menyuntikkan energi baru ke dalam desain merek grup. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ayah mendengar bahwa Chen Xinyang yang diam-diam membantu Gu Yufei menyelidiki, memenangkan kerja sama CC Group. Gu Yufei, saya benar-benar meremehkannya. Ayah, saya pikir kita tidak bisa begitu murah Gu Yufei. Kekayaan saya pasti akan membuatnya tidak mampu membelinya. Apa yang ingin Anda berurusan dengan ibumu?
Ibu adalah kamu. Saya dan Gu Yufei sudah bercerai. Kenapa Anda selalu ngotot terhadap dia? Dan juga Gu Yufei. Dia bukan pelakor. Saya memang tidak suka dia. Dia memanfaatkan 3 tahun mengiao di luar negeri. Dengan terburu-buru menikah denganmu. Dia memang pelakor. Ibu. Aku akan bilang sekali lagi. Jangan pernah memulai masalah dengan Gu Yufei lagi. Lu Zian masih bisa dianggap pria. Perusahaan lu mengeluarkan pernyataan atas nama Lu Zian. Dan menggugat perusahaan media yang menyebarkan rumor. Lu Zian hanya melindungi ibunya dan Song Mengiao saja. Saya juga punya hadiah besar untuk mereka. Oh, ada berita dari Tuan Zhang. Lanjutkan kerjasama. Dia bilang dia sudah tahu penyebabnya. Dan dia minta maaf kepada saya. Kami, Yufei, yang terbaik. Tentu saja. Minggu depan saya harus mempercepat menggambar sketsa desain. Apa yang kamu katakan kepada Pak Zhang? Desain saya perlu kamu tinjau. Halo Pak Zhang. Saya Lu Zian. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Gu Yufei sama sekali bukan seperti yang dikatakan di internet. Apalagi dia dulu pernah menyelamatkan nenek saya. Saya hanya memberitahunya. Kalau ingin masuk ke pasar untuk berinvestasi, maka desain harus dikendalikan oleh saya. Kamu juga sudah mendapatkan draft desain yang bagus. Kalau begitu, kamu dulu sibuk saja. Hu Yufei. Saya haus. Beri saya segelas air, ya, Presiden Lu. Saya bukan pelayan Anda. Jangan harap bisa memerintah saya seperti dulu. Baiklah. Saya tuangkan untukmu. Tidak perlu repot, Pak Lu. Kalau ada yang ingin dibicarakan, silakan. Baik. Kali ini kita bisa bekerja sama dengan grup CC. Berterima kasih atas bantuan kalian. Sebenarnya ini semua berkat dewa. Aku tidak banyak membantu. Yufei, desainmu akhirnya berhasil menyentuh Pak Zhang. Ayo, kita bersulang. Ayo, kita bersulang. Ham. Ini orang jahat yang duluan menuduh. Sepertinya orang tua tidak bisa menahan diri lagi. Mulai. Kelompok Gu mengalami masalah. Jangan khawatir, pelan-pelan ceritakan. Para desainer dari grup Gu secara kolektif mengundurkan diri dalam semalam. Takutnya mereka tidak bisa menyelesaikan bisnis yang diberikan grup C. Aku tahu, kamu keluar dulu ya. Tunggu sebentar. Kamu pergi selidiki penyebab sebenarnya dari pengunduran diri massal itu. Tak perlu repot-repot, Pak Lu. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Baik. Hei. Kak Yufei, kebetulan sekali, Nona Song. Kak Yufei benar-benar tidak takut dikritik. Ya. Masih bisa melihatmu di grup Lucy. Saya datang untuk membahas kerja sama bisnis. Kamu jangan terlalu khawatir. Aku belum dengar ada kerja sama antara Lucy dan Gushi. Mungkin itu karena Lu Jie tidak terlalu percaya padamu. Atau mungkin dia ingin menarik Zian kembali ke pelukan. Kamu sangat tidak percaya diri. Takut Zian tidak mencintaimu. Aku ingin lihat apa proyek kerjasama itu. Nona Song, ini menyelidiki rahasia bisnis. Dia adalah tunangannya. Saya adalah mitra Lu Jie. Banyak mitra Lu Jie. Apakah semuanya melampaui batas? Lepaskan aku, kamu apa sih? Nona Song, aku benar-benar mirip wajah orang. Tapi, sifat saya memang agak buruk. Kepala Zhang. Semua yang di internet itu cuma rumor. Saya berharap Anda bisa pertimbangkan lagi kerja sama kita. Kepala Zhang. Setelah Anda urus urusan pribadi Anda,
Kita bisa bahas kerja sama lagi. Saya. Li Fei, jangan khawatir. Aku akan membantumu menghubungi mitra lain. Terima kasih. Tapi aku akan mengurusnya sendiri. Aku takut sekarang sudah tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Pak Lu sudah menyelidikinya dengan jelas. Itu ulah orang tinggi di Song Corporation yang diam-diam menyukai Song Mengyao. Bahkan mungkin untuk membela Song Mengyao. Bawa orang itu ke sini. Zong selalu sudah mengusir orang dari Yancheng. Kalau begitu, lupakan saja, Kakak Zian. Maaf, aku tidak tahu siapa yang membocorkan di internet. Mengatakan bahwa Yu Feijie adalah orang ketiga. Mengyao, kamu tetap begitu baik hati. Selalu memikirkan orang lain. Kakak Zian. Aku benar-benar tidak berguna. Kamu juga korban. Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bagaimana kamu akan mengurus ibumu? Kamu tidak lupakan. Saat kita belum bercerai. Kamu tinggal bersama Song Mengyao di rumah kami. Dan bahkan meminta aku melayaninya. Yang harus menjaga reputasi adalah kamu, kan? Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Lebih baik kamu cepat pulang cari tunanganmu. Aku di sini tidak menyambutmu. Ngomong-ngomong. Itu, Shen Xinyang dan Qin Yan sama-sama berniat buruk padamu. Kamu harus hati-hati sendiri. Pergaulanku tidak ada urusannya denganmu. Pak Lu, hati-hati di jalan, saya tidak mengantar. Halo. Kakak, kamu sudah lihat beritanya kan? Kamu suka hadiah ini tidak? Nakal Luzian sangat menyukai Song Mengyao. Dia pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Tenang saja, dia pasti tidak akan menemukan aku. Kakak Feng Yao, kenapa dia melihat kita seperti itu? Menurut informasi yang dapat dipercaya, Su Mengyao sebenarnya adalah selingkuhan. Gu Yufei. Kamu benar-benar tidak bisa hilang dari pikiranku ya. Berita hari ini juga kamu yang buat, kan? Tentang rumor tentang Anda dan Nona Gu, Pak Gu, sudah dicabut dan diselidiki di seluruh internet. Siapa yang menyebarkannya, kan? Gu Yufei. Kamu benar-benar sulit dilupakan, ya? Berita hari ini juga kamu yang buat, kan? Aku tahu kamu tidak akan percaya, tapi bukan aku. Nona Song. Ini restoran untuk pasangan. Kenapa tidak kelihatan Tuan Lu Mu? Itu urusanmu apa? Dari cara dia kelihatan, dia juga orang kaya mendadak. Selera Tuan Lu Zian memang benar-benar unik, kamu tahu. Perempuan selingkuh? Kau perempuan selingkuh mati itu. Aku akan membunuhmu, sialan. Siapa kamu? Kamu ngomong apa? Siapa kamu? Jancuk, jangan pergi. Apa yang terjadi dengan Meng Yao? Bukannya Gu Yufei lagi. Jancuk, orang itu, bukan cuma mengganggu Meng Yao, juga memukul Meng Yao. Kakak Zian. Aku percaya Gu Yufei tidak akan melakukan hal yang menyakitiku. Aku akan menyelidikinya dengan jelas. Lu Zian, kalau kamu tidak membela Meng Yao, aku yang akan pergi. Aku sudah bilang aku akan menyelidikinya dengan jelas. Bos Gu, malam ini masih ada rapat kas kecil. Sejam segini apa yang mau kamu temui aku? Lu Zian datang menemuimu hari ini. Yu Fei. Kamu benar-benar tidak mencintainya lagi. Perusahaan kita membuka proyek baru di luar negeri. Kamu mau ikut aku pergi? Ini terlalu mendadak. Ya, aku tahu ini agak tiba-tiba. Tapi hanya dengan begitu, kamu bisa menjauh dari tempat yang pernah menyakitimu itu. Pikirkanlah. Baik. Aku berharap bisa mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Terima kasih, Ning Xing. Pak Lu,
Semua proyek sudah selesai dikomunikasikan. Kenapa kamu masih ngambek di sini dan tidak mau pergi? Gu Yufei. Kita baru saja cerai. Aku dengar kamu sudah siap untuk dikenalkan ke pasangan baru. Aku tidak. Bahkan kalau itu berhubungan denganmu, apa urusannya? Bagaimanapun juga, kamu tetap mantan istri aku. Kamu seharusnya tidak peduli dengan Lu Corporation. Pikirkan reputasiku dulu ya. Bukankah kamu sudah lupa? Saat kita belum bercerai, kamu sudah membawa Song Mengyao ke rumah kami. Bahkan menyuruhku melayani dia. Yang harus menjaga reputasi adalah kamu, kan? Pak Gu, malam ini ada rapat online juga. Kamu mau apa? Siapa yang memukul Yao Yao? Lepaskan aku, lepaskan aku. Apakah kau baik-baik saja? Kamu tidak bisa bangkit lagi, kan? Maafkan aku. Aku menyusahkanmu. Dia menganiaya Yao Yao. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Minta maaf. Aku minta maaf padanya. Dalam hidup ini tidak mungkin. Siapa bilang Gu Yufei mengganggu Meng Yao? Aku ulangi sekali lagi. Orang yang memukul Meng Yao hari itu tidak ada hubungannya dengan Gu Yufei. Meng Yao yang membawanya pergi duluan. Gu Yufei, aku minta maaf padamu atas namanya. Luzian, kita sudah bercerai. Tolong Anda dan keluarga Anda menjauh dari hidup saya. Tuan Lu, silakan. Gu Yufei, dia adalah kakak iparku. Dia kaya. Dia bisa membantu saya membayar utang. Kalau begitu, kita pergi bersama. Lepaskan. Aku siapa? Istri, ngapain? Kamu cuma mantan ipar Lu King Er saja. Sudah bilang mantan ipar. Uang dia, aku pasti tidak akan bantu bayar. Gu Yufei, kamu ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia baru saja cerai dariku. Dia punya banyak uang. Dia bisa bantu aku bayar hutang. Pertama, aku yang mengajukan cerai. Kedua, aku menyerahkan semua harta. Jadi, kalian harus cari dia atau cari kakaknya untuk bayar hutang. Hahaha, aku mohon padamu. Aku tidak bisa cari kakaknya. Aku mohon padamu. Hahaha. Kamu sebelumnya sudah lapor polisi. Mereka bahkan memukulku. Sikap apa itu? Balas dendam? Kamu sudah menyiksaku di keluarga Lu selama 3 tahun. Aku membuatmu sedikit menderita? Tidak masalah kan? Kakak Sufei, sebelumnya aku salah. Maafkan aku. Nah, selamat tinggal. Gu Yufei, kenapa kamu di sini? Kakak Sian, aku sangat khawatir tentang Yufei. Khawatir dia sakit atau tidak. Gu Yufei, Meng Yao sedang memanggilmu. Loh, sekarang kamu bahkan tidak punya sopan santun. Sopan santun itu untuk orang terhormat. Apakah kamu tidak pantas? Jangan beri hormat. Kalau tidak mau, minum hukuman. Kita sudah cerai. Kamu mau aku ulangi beberapa kali. Lagi pula, apa perlunya aku bersikap sopan kepada orang yang tidak bermoral? Muzian, tolong jangan dekat dengan Yufei lagi, dan juga jaga tunanganmu baik-baik. Yufei, ayo pergi. Tuan Lu, Nona Song sudah sampai rumah dengan selamat. Ada kabar lain. Sekarang di internet banyak yang menyebarkan bahwa Gui Fei menikah dengan Shen Xiang. Sudah tahu? Kamu keluar dulu. Baik, kalau ada apa-apa panggil aku. Permisi, Nona Du. Apakah benar rumor bahwa kamu menjadi selingkuhan?
Permisi, Nona Zheng. Apakah sebelumnya kamu curiga bahwa kamu dan Xiao Zhang akan pergi mengurus surat nikah? Bos Shen, kamu yakin ingin menikahi wanita yang pernah bercerai? Terima kasih atas perhatian semua orang. Saya adalah wanita yang pernah bercerai. Tapi, saya juga wanita yang kuat dan tangguh. Dalam kehidupan, mungkin aku telah mengalami banyak kesulitan dan rintangan. Tapi itu tidak bisa menunjukkan kemampuan dan nilainya secara nyata. Soal apakah Pak Shen akan menikah atau tidak, itu harus dia yang tanya sendiri. Selama Miss Gu bersedia, aku bersedia memberikan segalanya. Jabatan Song tidak baik. Proyek kerja sama kami dengan luar negeri. Mereka membatalkan kesepakatan. Proyek lain kami. Sekarang juga tidak ada dana yang berputar. Proyek apa? Uang itu kamu berikan ke siapa? Gu Yufei. Halo, Pak Song. Kamu mulai lagi? Kamu siapa? Itu kamu yang buat. Kenapa? Karena kamu menyakiti Gu Fei. Hahaha. Kenapa kamu benci? Kenapa kamu benci Zhang? Ini 10 juta sebagai kompensasi untukmu. Saya tidak kekurangan uang. Kamu bisa berikan proyekmu dengan grup GD kepadaku. Yang saya tunjukkan hari ini adalah gambar desain terbaru dari grup GD kami. Kenapa di gambar desainku ada namamu? Kamu ngomong apa sih? Aku juga ingin tanya kenapa. Gambar desainku ada padamu. Song Mengyao menyalin desain saya di depan umum. Pak Lu, apa yang terjadi? Maafkan saya. Pak Deng, saya mengerti apa yang terjadi. Lu Zian, kamu sering membela Song Mengyao, itu sudah cukup. Kamu bahkan membiarkannya menyalin desain saya. Saya bisa menjadi saksi untuk Yu Fei. Saat itu kami sedang mengobrol santai di kantor, yang memicu inspirasi kreatifnya. Saat itu juga dia menyelesaikan draft awal desainnya. Saya tidak membiarkan Song Mengyao menjiplak karya Gu Yufei. Tuan Deng, maafkan saya. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Saya sangat kecewa, Tuan Deng. Lu Ziwan. Saya berharap kamu memberikan hasil yang paling memuaskan. Kakak Ziwan, kamu harus percaya padaku. Betapa beruntungnya Gu Yufei. Beberapa kali tidak bisa menjatuhkannya. Bagaimana dengan Lu Zian? Apakah dia sudah melihat melalui identitas palsumu? Dulu saat makan mangga beberapa kali hampir terbongkar. Tapi kakak Zian masih belum tahu. Aku selalu menyamar sebagai teman bermain gamenya. Malaikat kecil. Ternyata dia yang menyamar sebagai aku. Aku malah tertipu selama 3 tahun. Namamu benar-benar menarik. Kamu bermain gamenya cukup bagus. Nanti kita bisa main bareng tim. Nanti saja dulu. Kenapa rasanya kamu kelihatan tidak begitu bahagia? Dia bagaimana tahu? Saya tidak. Saya bisa sihir. Kalau ada masalah, ceritakan saja kepada saya. Tongkat sihir. Ayah saya meninggal. Kalau bukan karena saya bersikeras lembur dan tidak menjemputnya, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Ayah saya juga meninggal. Maafkan saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Kemalangan saat ayahmu meninggal. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Hiduplah dengan baik. Jaga ibumu dan adikmu untuk ayahmu. Terima kasih. Bolehkah aku sering menghubungimu untuk ngobrol? Oke. Lau Chen. Tolong cek pengalaman Song Mengyao selama 3 tahun terakhir. Dan juga tolong cek seseorang dengan nama pengguna Xiao Huli. Halo. Hei.
Jangan muntah di aku ya. Enak ya. HMPH, aku memang pantas. Untuk kamu, HMPH. Lu Jie. Aku. Yang paling aku benci adalah kamu. Kamu begitu membenciku. Iya. Yang paling aku benci adalah kamu. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Ah, jangan pernah memaafkan selamanya. Karena aku takut cinta sejatiku akan gila. Lihat, sudah bangun. Kenapa kamu belum pergi? Cepat coba. Makanannya sudah dingin. Ini semua buatanmu. Iya, cepat coba. Baik. Kalau begitu setelah makan ini kita tidak akan berhubungan lagi. Gu Yufei, kenapa kamu bisa tiba-tiba berubah sikap seperti ini? Apa kamu lupa kita sudah bercerai? Tapi aku berhenti. Kalau kamu terus ngomong aku nggak mau makan lagi. Salah. Lalu minggu lalu aku meninggalkan acara karena ada sesuatu yang tak terduga. Jadi hari ini, untuk menebusnya untuk kalian. Kita tidak pulang sebelum puas. Tidak pulang sebelum puas. Mari kita rayakan keberhasilan Yufei mendapatkan proyek pertama. Ayo, bersulang. Cheers, kamu yang terbaik. Oh, uh, aku pergi dulu. Aku temani kamu. Aku juga mau ke toilet. Tidak perlu, aku tidak mabuk. Jangan ikut aku ya. Ham, wah, Gu Yufei. Lengan kecil ini. Kamu minum terlalu banyak, lebih waspada. Rasanya ada. Lau Chen, kamu urus masalah video hotel dulu. Kemana kakak Zian pergi? Pak Mo, ini adalah paket yang baru saja diterima. Mengerti. Barangnya sudah diterima, kan? Aku minum terlalu banyak. Aku tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Kemarin malam tidak terjadi apa-apa. Terima kasih. Cincin ini cukup penting bagi saya. Aku harus bagaimana berterima kasih padamu. Nanti kalau aku kepikiran, aku bilang sama kamu ya. Kakak, kenapa kemarin kamu lagi hilang lagi? Kamu pulang ke rumah, tapi tidak bilang aku. Maaf, Bu. Tadi malam aku mabuk, langsung pulang saja. Baiklah. Apakah benar kemarin tidak terjadi apa-apa? Lu Zian.
Kamu benar-benar bodoh. Hei, cantik. Mau kemana? Kakak antar kamu. Pergi sana. Jangan menghalangi jalan bibimu. Hei, jangan marah besar begitu dong. Jangan sentuh aku. Pergi. Luozong, pergi. Lu Zie. Benar-benar Anda. Aku mau minuman keras. Minuman keras. Berikan aku minuman keras, berikan. Aku mau minuman keras, aku beri kamu minuman keras, aku mau minuman keras. Pergi. Bajingan. Bukan kali pertama aku lihat kamu. Malunya kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu bahkan tidak ingat apa yang terjadi kemarin. Lu Ziang, aku kasih tahu kamu. Kita sudah bercerai. Aku harap kamu tidak melewati batas. Sebelumnya aku yang salah. Tapi aku ingin kamu jangan berpikir. Sekarang aku tidak ingin mendengar apapun. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu di sini. Apa yang terjadi kemarin kamu tidak ingat. Hei. Hei. Jangan muntah di aku ya. Datang. Enak ya. Haha, aku benar-benar berhutang padamu haha. Kemarin. Terima kasih ya. Cepat pakai bajumu. Halo, kamu baik-baik saja? Baik, cuma dikerumuni wartawan. Maaf, aku akan urus ini. Bagaimana cara mengurusnya? Masih mau rahasiakan? Maaf ya. Aku ada telepon masuk. Belum aku ceritakan ke kamu. Halo Kak Ian. Jangan keluar dulu ya. Masalah ini akan aku urus. Orang yang menyakiti kakak pasti akan kubuat menanggung akibatnya. Terima kasih, Ian. Kak Zian. Tolong selamatkan Wan Er. Dia hanya tidak tahan melihat Gu Yufei menganiaya saya. Dia sendiri yang melakukan kesalahan. Harus menerima hukuman. Kakak Zian. Hari itu kamu tidak makan bersama saya. Ternyata kamu bersama Gu Yufei. Itu hanya kebetulan bertemu. Tidak ada yang terjadi. Kakak Zian. Kamu tidak mencintaiku lagi. Kamu pasti kembali dengan Gu Yufei, kan? Tidak mungkin. Kamu adalah rubah kecilku. Tentu saja aku mencintaimu. Aku sedang mengadakan konferensi pers. Itu supaya Gu Yufei tidak menyalahkanmu. Benarkah, Kak Zian? Benar, Meng Yao. Kalau begitu, kamu pulang dulu saja. Aku masih sibuk. Kenapa setiap lihat dia perutku sakit sekali? Bos Gu, lihat beritanya. Kalau kamu yang urus mayat di hotel, kok bisa bocor keluar? Aku juga tidak tahu akan seperti ini. Untungnya tidak memotret wajahmu. Segera cari tahu siapa yang mempostingnya. Minta media segera hapus. Baik, dan pergi lihat dampaknya terhadap Gu Yufei. Aku belum pernah lihat kamu sebahagia ini sebelumnya. Kamu ngomong apa? Tidak ada apa-apa. Aku akan mengurusnya sekarang. Dengar-dengar. Sekarang di internet beredar kabar kalau kehidupan pribadi Gu Yufei berantakan. Lihat bagaimana dia membersihkan namanya. Tapi, wajah pria itu tidak terlihat jelas. Tidak penting. Sepertinya pria itu sekarang membenci Gu Yufei. Tapi kakak Zian mungkin lebih membenci Gu Yufei. Aku bilang ya, saham Gu sudah anjlok parah. Tinggal tunggu pasar saham bangkrut saja.
Yuan Er sudah ditangkap. Sayangnya, Song Wumiao berhasil kabur. Seperti yang diduga. Bagaimanapun, Lu Zian sangat mencintaimu. Tapi dia mungkin. Tentang kejadian pencurian desain dari Dong sebelumnya, sudah diselidiki dengan jelas. Pegawai yang bertanggung jawab mengatur salah. Layar menunjukkan desain terbaru dari grup CD. Dari tangan Miss Gui Fei. Terima kasih atas kepercayaan Pak Deng. Sekarang saya akan menjelaskan ide kreatif saya. Sesuai permintaan Pak Deng, harus memasukkan unsur hewan. Jadi saya menggunakan ungkapan mengejar angin dan bulan tanpa berhenti. Di ujung padang rumput datar ada gunung musim semi. Dengan teknik bordir, saya menjahit burung yang bisa terbang ke bagian bawah rok. Saat berjalan, burung itu tampak hidup dan nyata. Ini lebih bisa menampilkan kerajinan bordir tradisional Tiongkok. Pak Deng, maaf ya. Terakhir kali saya membuat Anda malu. Terima kasih, Pak Song. Terima kasih, Pak Song. Pak Deng, saya di sini ingin mengucapkan semoga kerja sama kita lancar. Kakak, kamu tidak benar-benar mau rujuk dengan Lu Zian, kan? Jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu 3 tahun lalu. Tidak akan. Dia mengadakan konferensi pers hanya untuk Song Mengiao saja. Kakak, kamu benar-benar pintar. Tapi jika ada yang lagi memperlakukanmu buruk, aku pasti tidak akan memaafkannya. Semua paman dan bibi, lagi malam begini, ada apa yang ingin kalian temui aku? Pak Gu, Anda masih terlalu muda. Posisi CEO ini kurang cocok. Iya. Sudah main lebih dari sebulan. Cukup sampai di sini saja. Masalah ini bermula dari saya. Tapi kalian semua selama bertahun-tahun juga belum berhasil mengelola cerita ini, kan? Aku akan membuktikan posisiku sebagai Presiden Kuo dengan kemampuan. Hanya aku yang akan melakukannya. Bagaimana dengan Dr. Gu Yufei? Nona Gu mengalami keracunan makanan. Untungnya dibawa tepat waktu. Tidak berdampak terlalu besar pada tubuhnya. Kakak Zian. Yufei, orang baik selalu mendapat perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Tapi, Bucu sedang hamil. Kamu bilang apa? Sudah 3 minggu. Kakak Siang. Kamu tidak bilang apa-apa, kan? Tidak ada yang terjadi. Benar. Mereka tidak mengalami apa-apa. Anak itu milikku? Tidak mungkin. Siang benar. Kakak Ziang, di sini kita tidak dibutuhkan lagi. Aku lapar, ayo kita keluar makan. Siner. Terima kasih tadi. Apa yang akan kamu lakukan? Aku belum memutuskan. Tapi aku pasti tidak akan membiarkan Song Mengiao tahu. Kalau tidak, dia akan menyulitkanku. Apapun pilihanmu. Aku akan mendukungmu. Termasuk membesarkan anak ini bersamamu. Kakak. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Kakak dengar dari Song Mengiao kalau Gu Yufei sedang hamil. Jangan-jangan itu anakmu. Tidak tahu. Gu Yufei membantahnya. Kalau itu aku juga akan membantah. Kalau Sumuyu tahu Gu Yufei hamil, Sumuyu pasti akan membuatnya keguguran. Bukankah kamu sangat tidak suka Gu Yufei? Bagaimana bisa membela dia? HMPH. Kita semua telah ditipu oleh Song Muyu. Lebih baik Gu Yufei. Setidaknya dia tidak berpura-pura. Kakak. Ada apa denganmu? Kakak. Kita harus membuat Gu Yufei menghilang. Wan Er. Jangan gegabah. Kamu baru saja dibebaskan. Lagi pula, Gu Yufei masih hamil anak Lu Zian. Kamu yakin? Itu video yang membuatmu masuk penjara. Meskipun kakak Zian bilang suka sama aku setiap kali dia bicara. Tapi begitu aku mendekat padanya, dia selalu secara tidak sadar menghindariku. Ding Fei,
Ding Fei, dia membuatmu membayar harga. Lian, kenapa kamu datang? Kakak, waktu aku sedang menyelidiki keluarga Song. Aku menemukan bahwa Lu Zian juga sedang menyelidiki. Aku berpikir apakah Lu Zian akan mengganggu rencana kita. Dia tidak akan mengganggu. Lagi pula dia sangat mencintai Song Mengyang. Kalau begitu, apakah kita harus menyingkirkan Lu Jia juga? Berani sekali. Ibu belum tidur, berdiri di situ. Aku tanya, siapa ayah dari anak yang dikandung Gu Yufei? Itu aku. Kamu berencana bagaimana? Tak tahu. Aku beritahu kamu. Aku cuma mau cucu. Gu Yufei, jangan pernah masuk lagi ke rumah Lu. Halo, ayah. Hei kakak. Tebakanmu benar. Itu Song Jincheng yang mendorong ayahmu dari tebing. Sudah menemukan buktinya. Kakak, apakah kita harus membocorkannya? Belum saatnya. Pak Lu, nama pengguna yang saya selidiki, Xiao Huli. Alamat IP memang berasal dari rumah tua keluarga Gu. Tebakanmu benar. Song Ruoyao menyamar sebagai Xiao Gu. Ternyata orang yang menemani aku selama 3 tahun adalah Gu Yifei. Ada satu hal lagi. Ayah Gu Yufei didorong ke jurang oleh Song Jincheng. Sejauh mana keluarga Song melakukan kejahatan yang tidak diketahui orang lain? Kita harus lapor ke polisi. Belum saatnya. Pak Lu, ada apa dengan saya? Hari ini saya mengundangmu datang untuk membicarakan proyek kerjasama dengan grup Gigaton. Mari kita bicarakan di ruang rapat. Yufei. Aku mencintaimu. Cintailah aku. Cintailah aku dan biarkan aku menjadi pelayan Song Muyang. Karena mencintaiku, ibumu dan adik perempuanmu membuli aku. 3 tahun. Dan anaknya akan aku gugurkan. Mohon diingat, selain urusan kerja, jangan muncul di dekatku lagi. Halo semua, aku Gu Yufei. Hari ini adalah siaran langsung pertamaku. Kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi ya. Mulai sekarang, saya akan memperkenalkan kepada kalian produk baru yang dikembangkan oleh grup Gu. Cincin ini adalah produk baru yang sedang diteliti oleh grup Gu saat ini. Silakan kalian lihat. Ya, benar. Terima kasih. Terima kasih. Yufei. Orang-orang yang mencemarkan namamu di siaran langsung sudah mendapatkan balasannya. Menurutmu siapa itu? Yang bisa mengungkap identitas mereka dalam waktu sesingkat ini. Serta perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Siapa? Apakah itu Lu Ziwen? Tidak mungkin dia hanya peduli pada Su Mengyao. Sudahlah, biarkan saja. Bagaimanapun ini adalah tindakan yang benar. Benar. Hei. Wakil Direktur Song sudah datang. Kenapa beberapa hari ini kamu tidak muncul? Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu padaku? Tidak kok, Kakak Zian. Aku sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Apakah kamu rubah kecil? Kamu itu, teman game yang menemani aku melewati masa-masa sulit hidup. Rubah kecil, kan? Tidak percaya padaku, Kakak Zian. Dengan masuknya darah segar Pak Gu ke grup GD, saya yakin di masa depan akan menarik lebih banyak konsumen muda. Terima kasih Pak Deng atas kesempatan beruntung ini. Juga terima kasih Pak Deng atas kesempatan untuk grup Gu. Pak Gu menantikan penampilanmu di masa depan. Yufei benar-benar hebat. Dalam waktu singkat, dia berhasil membawa grup pasar Shanghai ke peringkat 6 besar di Yancheng. Kakak selalu hebat. Dia adalah idolaku di hatiku.
Yuan Er sudah ditemukan. Tenang saja, jika ada yang berani menyakiti kakak lagi, aku pasti akan membuatnya menderita. Tolong awasi Song Mengyao. Ingat baik-baik, jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang menyakiti Gu Yufei. Wakil Direktur, ada satu hal lagi. Menemukan orang yang memasang drum untukku. Namanya Song Mengyao. Song Mengyao. Hei, Direktur Song, ada beberapa hal yang harus dihitung. Aku bukan sengaja. Iya, dia yang memaksa saya. Hahaha. Memaksa. Jangan bilang polisi tentang kamu. Kamu mau bagaimana? Aku beri kamu dua pilihan. Pertama. Oh tidak, kamu tembak Song Shiguang. Pilihan kedua adalah bunuh diri saja. Di bawah meja ada arang yang sudah saya siapkan untukmu. Bakar arang agar lebih cepat. Hahaha. Dokter. Mengapa saya sering merasa sakit perut yang tak tertahankan? Terutama Pak Lu. Ini adalah keracunan kronis. Chronic poisoning yang ini sangat tersembunyi. Tidak seperti yang ada dalam makanan. Tapi aku dan mantan istriku jarang mengalami serangan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kondisinya sudah terkendali. Tapi aku tetap tidak bisa menemukan penyebab pasti. Yu Fei. Baru saja aku melewati sini. Melihat lampumu masih menyala. Kupikir kamu pasti lembur ya. Aku beli 2 bungkus rokok. Makanlah, terima kasih ya. Semua itu makanan kesukaanku. 11R, aku punya ide. Aku ingin siaran langsung. Mempromosikan produk perusahaan. Menurutmu bagaimana? Oke. Tapi aku khawatir akan ada netizen yang menyerangmu. Membuatku marah, aku harus membuat Gu Yufei menghilang. 1R, jangan terbawa emosi. Kamu baru saja dibebaskan. Lagi pula, Gu Yufei juga hamil anak Luzian. Kakak Zian, tolong selamatkan ayahku. Selamatkan grup Song. Aku tidak punya kemampuan itu. Ayahku dipaksa bunuh diri. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Sekarang seluruh grup Song sedang kacau. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kita menikah. Selama kita menikah, posisi grup Lu Diancheng akan terjaga, sehingga kita bisa mempertahankan grup Song. Apa yang akan aku dapatkan? Aku bisa memberikan seluruh saham grup Song kepadamu. Apakah menurutmu aku membutuhkan ini? Song Mengyao. Kita juga harus hitung-hitung urusan ini. Bukankah ini bagian dari saham yang kamu berikan padaku? Ada apa sampai sebegitu senangnya? Song Jincheng mencoba bunuh diri. Dia pingsan di rumah sakit. Kapan kejadian ini? Pagi ini. Oh iya. Itu Mr. Topeng Rubah muncul lagi. Mungkin dia yang melakukannya. Ciput Song Jincheng. Video Song Jincheng mendorong ayahmu dari tebing. Sudah diserahkan ke polisi. Sedang dalam penyelidikan. Ini juga petunjuk yang diberikan oleh Tuan Fox. Itu Luzian. Luzian. Dia ternyata tidak diam-diam membantu keluarga Song. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Kakak Jason. Kamu bagaimana bisa masuk sini? Kakak Zian. Aku sudah menghilangkan tulang biru itu. Kamu tidak bohong lagi kan? Aku tidak berani. Aku hanya terlalu mencintaimu. Makanya aku menyamar jadi Gu Yufei. Makanya aku memberi kamu santet. Kamu sudah beberapa kali menjebak Gu Yufei. Kita juga harus menghitung hutang ini. Song Jincheng sudah meninggal.
Keluarga Song tidak pantas membicarakan pernikahan dengan keluarga Lu. Dulu aku benar-benar buta. Ternyata membantumu, wanita licik. Cepat kemasi barangmu. Keluar dari keluarga Lu. Jauhkan dirimu dari anakku mulai sekarang. Berani-beraninya kamu memberi racun pada saudaraku. Kamu benar-benar kejam. Bintang sial, pergi jauh dariku. Ibu, aku punya kabar baik untukmu. Dendam ayah sudah terbalas. Polisi sudah secara resmi mengumumkan hasil penyelidikan pembunuhan ayah oleh Song Jin Cheng. Keluarga Song benar-benar hancur. Akhirnya aku bisa tenang dan pergi menemui ayahmu. Kak, apa yang kau katakan? Hari-hari baik kita baru saja dimulai. Jangan ucapkan hal yang pesimis seperti itu. Dengar, kan? Hei. Bagaimana penyelidikan Tuan Fox? Masih dalam penyelidikan. Tuan Rubah ini sepertinya ahli hacker. Terus pantau dia. Dan Song Mengyao akhir-akhir ini sangat patuh. Setelah grup Song bangkrut, dia terus di rumah dan tidak keluar. Pantau dia dengan baik. Kamu baik-baik saja. Aku bantu kamu bangun. Kamu. Untungnya dokter bilang kamu tidak cedera parah. Istirahat beberapa hari saja sudah sembuh. Iya, kakak. Bukankah kamu sebelumnya juga bilang tidak ingin punya anak ini? Itu wanita hamil itu sengaja melakukannya. Dia sengaja ingin membunuh anakku. Yu Fei. Aku akan membantumu mencari tahu dengan jelas. Aku akan membuat orang itu membayar. Istirahatlah dengan baik, kakak. Sisanya serahkan saja pada kami. Segera periksa. Siapa yang menabrak Gu Yufei? Aku harus tahu siapa yang membunuh anakku. Untungnya dokter bilang cedera tubuhmu tidak parah. Istirahat beberapa hari saja akan sembuh. Iya, kakak. Bukankah kamu sebelumnya juga bilang tidak mau anak ini? Dia sengaja ingin membunuh anakku. Yu Fei. Aku akan membantumu mencari kebenarannya. Aku akan membuat orang itu membayar. Iya, kakak. Kamu istirahat yang cukup. Sisanya serahkan kepada kami. Segera periksa. Siapa yang menabrak Gu Yufei? Aku harus tahu siapa yang membunuh anakku. Zian. Kamu harus menyelidikinya dengan baik. Siapa yang membunuh cucu saya? Mama, kamu terima Yufei sebagai menantu. Aku hanya mengakui ibu dari cucuku. Sebelumnya Song Mengyao yang memberi aku santet. Aku yang telah mengecewakan Gu Yufei. Maksudmu apa? Tolong mulai sekarang hormati Gu Yufei. Aku hanya mengakui dia sebagai satu-satunya istri. Benar. Ibu, aku juga hanya mengakui Gu Yufei sebagai satu-satunya kakak ipar. Baiklah, kalian satu persatu. Semua sudah disuap oleh wanita brengsek Gu Yufei. Kamu tidak boleh berkata seperti itu tentang dia. Hei. Apa hasil penyelidikannya, Pak Hu? Orang yang menculik Nona Gu adalah Song Mengyao. Song Mengyao. Apakah Song Mengyao yang menabrakmu? Memang benar itu dia. Lu Zian sudah melapor ke polisi dan menangkapnya. Lu Zian? Bukankah dia sangat mencintai Song Mengyao? Kenapa dia harus menghukumnya sendiri? Kalau begitu aku juga tidak akan membiarkan Song Mengyao pergi begitu saja. Dia hampir membunuhmu. Aku juga dengar sesuatu. Song Mengyao demi bisa bersama Lu Zian. Tidak hanya menyamar sebagai kamu, tapi juga memberi sihir pada Lu Zian. Memberi sihir. Lu Zian sudah melapor ke polisi dan menangkapnya.
Luzian, bukankah dia sangat mencintai Song Mengyao? Bagaimana mungkin saya menghukumnya sendiri? Kalau begitu aku juga tidak akan membiarkan Song Mengyao. Dia hampir membunuh kakakku. Aku juga dengar sesuatu. Song Mengyao demi bisa bersama Luzian. Tidak hanya menyamar sebagai kamu. Dia juga memberi sihir pada Luzian. Memberi sihir. Kakak, kamu istirahat dulu saja. Aku harus pulang. Yu Fei, Tuan Lu tidak menyambutmu. Li Fei, aku ingin bicara denganmu. Kalau ada urusan, bicarakan di kantor saja. Kamu sekarang benar-benar benci aku ya. Justru aku yang merasa jijik saat melihatmu. Apakah kamu tidak mengerti? Kakak Lu Zi sekarang tidak ingin bertemu denganmu. Aku mencintaimu. Kamu gila. Kamu sebenarnya mau apa? Apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini. Berhenti. Setiap kali bersamamu, yang terluka selalu aku. Aku mohon lepaskan aku. Keluar dari sini, cepat. Zian ini berani bersikap begitu tidak sopan padamu. Aku pasti akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Ini urusan aku dan dia. Jangan ikut campur. Kakak, urusanmu adalah urusanku. Tapi aku tidak ingin kamu terluka. Aku mengerti. Kakak, jangan khawatir. Aku akan melindungi diriku sendiri. Bahkan akan melindungi kamu. Gu Yufei. Aku pasti akan rujuk denganmu. Nenek. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan hari ini? Yi Fei. Apakah kamu masih mencintai Zian? Nenek, kenapa Anda bertanya seperti itu? Zian menyuruhku menjadi perantara. Dia bilang yang dia cintai selalu kamu. Nenek, dia sudah memberitahuku tentang hal ini. Tapi aku tidak bisa memaafkannya. Maaf, Pak Gu. Saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, kamu dulu saja. Pak Lu, maksudmu apa masuk paksa ke perusahaanku? Yu Fei. Mari kita rujuk kembali. Kamu menganggap aku apa? Apakah kamu mencintaiku? Kalau tidak mau, bisa sembarangan dibuang. Kalau mau, bisa rujuk lagi. Yu Fei, aku bukan. Apa itu? Kita sudah bercerai. Tolong maafkan aku. Jin Fei. Sebenarnya Zikin punya alasan tersendiri. Apa alasan dia merasa keberatan? Lucy. Berhenti? Pagi-pagi sudah datang ke perusahaan kami. Ada apa? Ini adalah selembar berkas yang Lucy suruh saya berikan. Ah, katakan pada Lucy. Saya tidak membutuhkan bantuannya. Sampai bagian atas selesai. Aku akan berurusan lagi dengannya. Dia tetap menolakku. Zian. Apakah kamu memang selalu mencintai Yu Fei? Kamu yakin dia tidak menipumu? Mama. Yu Fei bukan orang seperti itu. Apalagi 3 tahun lalu, meskipun aku tidak menikahinya, dia juga akan menyelamatkan nenek. Aku pergi dulu, kamu sibuklah. Mama. Jangan lagi menyakiti Yu Fei.
Lebih nyaman gak? Yu Fei. Dengar-dengar mertua sudah sadar. Aku datang untuk melihatmu. Nenek, terima kasih. Kami antar Anda pulang saja. Yu Fei, jangan seperti itu. Ibu, aku akan membuatkannya untukmu. Yu Fei, hari ini aku datang untuk minta maaf. Kalau minta maaf ada artinya. Kenapa polisi datang? Kalau begitu, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kalau tidak, aku akan berlutut padamu. Tak mampu aku menerimanya. Kalian tidak mau pergi, kan? Aku pergi. Ibu, apa ini maksudnya? Kalau bukan karena Yu Fei yang meneleponku, aku tidak tahu akan muncul lelucon apa lagi. Maaf membuatmu malu. Bukan maksudku begitu. Tentang aku dan Yu Fei, kami akan menyelesaikannya sendiri. Aku akan berusaha untuk menjemputnya kembali. Memang selama 2 bulan ini banyak yang terjadi. Itu dulu aku. Melakukan hal yang terlalu berlebihan. Kalau aku bisa lebih baik padanya, dia pasti tidak akan tega bercerai dengan kalian berdua. Sialan. Dia juga tidak akan memperlakukanku seperti itu. Sekarang tahu juga tidak terlambat. Aku akan merebutnya kembali. Sekarang tahu juga tidak terlambat. Aku akan merebutnya kembali. Yu Fei adalah gadis baik. Terima kasih, Bu. 3 tahun ini aku telah mengecewakan Yu Fei. Aku terlalu dominan. Aku juga lupa. Aku juga menikah dengan ayahmu karena ingin naik kelas. Jangan bilang begitu, ya. Kamu juga bisa dibilang naik kelas dengan Yu Fei. Kalau bukan karena konspirasi keluarga Song. Keluarga Gu dan keluarga Lu sudah sejajar sejak lama. Apalagi Yu Fei seorang diri menopang perusahaan sebesar ini. Aku sampai merasa kalah deh. Sudahlah, Bu. Ibu pulang dulu saja ya. Lau Chen, kamu antar bro ya. Fis. Kamu datang buat apa? Aku bertengkar dengan ibuku. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Turunlah. Aku sangat lapar. Makanan dari rumput asin tetap yang paling enak. SHH. Kamu datang ke sini buat apa? Bertengkar dengan ibuku. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Turunlah. Aku sangat lapar. Masakan dari garam rumput masih yang terbaik. Kak Fei, maafkan aku, maafkan aku. Katakanlah. Ternyata aku dan ibuku yang salah. Terpesona oleh Song Mengyao. 3 tahun kamu menderita di keluarga Lu. Semua sudah berlalu. Kalau sudah selesai makan, cepat pergi. Itu sudah berlalu. Kenapa kamu tidak bisa kembali menikah dengan kakakku? Cinta saya padanya juga sudah berlalu. Tapi kakakku selalu mencintai kamu. Dia mencintai dirinya sendiri. Jika benar-benar mencintai seseorang, maka meskipun menghadapi hambatan apapun, dia akan berlari ke arah orang itu. Oh, dia benar-benar berkata begitu. Iya, Kak Yufei bilang dia tidak menyukaimu lagi. Bahkan dia hanya merasa jijik padamu. Sepertinya Yufei sudah putus asa padamu. Kalau begitu, aku akan berusaha merebutnya kembali. Kalau begitu, kamu harus semangat. Elder Sister Yu Fei masih didampingi Shen Qingyao dan Qin Yan. Song Buyuan, kamu. Kakak Zian. Maaf, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Kenapa kamu keluar? Kakak Zian, apa kamu benar-benar membenciku seperti ini? Segera keluarlah dari keluarga Lu.
HMPH. Polisi tidak bisa menemukan bukti. Kalian pasti akan menyesal. Song Buyuan. Kamu. Kakak Zian. Maaf, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Kenapa kamu keluar? Kakak Zian. Apakah kamu benar-benar membenciku seperti ini? Cepat keluar dari keluarga Lu. HMPH. Polisi tidak bisa menemukan bukti. Kalian pasti akan menyesal. G. Tuan Lu. Identitas Tuan Rubah sudah ditemukan. Siapa dia? Qin Yan. Qin Yan sebelumnya mengungkap pasukan siber yang menghina Nona Gu. Kelompok itu juga dia. Sepertinya aku meremehkan dia. Sudah tahu, kamu keluar dulu ya. Kamu gak akan lapor polisi, kan? Tentu tidak. Song Jincheng membunuh ayahku duluan. Keluarga Song sampai sekarang begini. Mereka memang pantas mendapatkannya. Aku tahu kalau kakak perempuan paling menyayangiku. Tapi ya, hal seperti ini jangan dilakukan lagi. Aku tahu. Aku cuma takut orang lain menyakitimu. Song Mengyao sudah dibebaskan. Ini siapa ya? Kenapa kamu lagi, Xin Yang? Li Fei adalah aku. Kamu datang buat apa? Proyek kami sudah selesai. Bagaimana dengan Yu Fei, agar kamu bisa memaafkanku? Kami sudah bersama. Kapan kalian mulai bersama? Ini siapa? Pengantin perempuan? Kenapa lagi kamu? Li Fei, aku ini. Kamu datang buat apa? Proyek kita sudah selesai. Yu Fei, bagaimana caranya kamu memaafkanku? Kita sudah bersama. Kapan kalian mulai bersama? Kakak perempuanku, aku mencintaimu. Selir, jelaskan padaku dengan jelas. Apakah aku harus melapor padamu tentang urusanku? Aku tidak percaya padamu. Percaya atau tidak terserah. Kak, ayo kita pergi, tunggu sebentar. Aku pergi dulu. Yu Fei, aku tidak akan menyerah. Bibi, maaf tadi-tadi. Aku cuma bilang begitu supaya dia pergi. Tak apa-apa, kakak, aku serius. 3 tahun yang lalu aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Tapi aku selalu menganggapmu seperti adikku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin selalu bersamamu selamanya. Yuan, kamu pulang duluan ya. Aku sendiri, tenang saja. Baiklah, aku akan menunggumu. Oke. Hei, Pak Lu. Nona Gu belum memaafkanmu. Pantau Qin Yan dengan ketat. Qin Yan, bukankah Anda sudah memutuskan untuk tidak menuntutnya? Dia terlalu dekat dengan hantu. Sepertinya Nona Gu mungkin tidak bisa memaafkan Anda. Bukan hanya milik saya sendiri. Pak Lu, Nona Gu belum memaafkan Anda. Pantau Qin Yan dengan baik. Qin Yan, bukankah Anda sudah memutuskan untuk tidak menuntut tanggung jawabnya? Dia terlalu dekat dengan hal-hal gelap. Sepertinya Nona Wu mungkin tidak bisa memaafkan Anda. Tuhan. Lu Yufei, hanya milikku seorang. Sebenarnya aku sudah lama tahu Yian menyukaimu.
Tapi, Yan di hati saya tetap anak kecil. Saya tidak pernah memikirkan hal ini. Yu Fei. Aku mencintaimu. Kalian akhir-akhir ini sebenarnya kenapa? Yu Fei, aku serius. Selama beberapa tahun aku di luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Sinyang, meskipun kita tumbuh bersama sebagai sahabat kecil. Tapi di hatiku, kamu adalah keluarga seperti kakak sendiri. Yu Fei, bisakah kamu beri aku satu lagi kesempatan? Aku sudah tidak percaya lagi pada cinta. Aku rasa aku bisa memberimu kebahagiaan. Dan aku sudah bilang ke orang tuaku. Mereka semua sangat menyukai kamu. Suatu hari nanti aku akan mengunjungi Eren Kwok. Yu Fei, Xinyao. Jangan bertemu lagi akhir-akhir ini. Tenang dulu. Siap. Aduh, Tante, wajahmu terlihat sangat segar. Masih bisa ngobrol setelah istirahat. Hei Tante, aku juga mau mengajakmu keluar rumah sakit Biarkan aku saja. Ibu mertua. Zian, kamu bukan sudah bercerai dengan Yu Fei? Bibi, sebelumnya itu salahku. Sekarang aku sedang berusaha keras mengejarnya. Ingin rujuk kembali dengannya. Li Fei. Bu, warna wajahmu sangat bagus. Masih bisa dibilang bisa bicara. Bu, aku juga mau mengundangmu. Selamat datang. Biarkan aku saja. Ibu mertua. Xian, bukankah kamu sudah cerai dari Yu Fei? Bibi, sebelumnya aku salah. Sekarang aku sedang berusaha mengejarnya. Ingin rujuk dengannya. Yu Fei, sekarang kamu berpikir apa? Aku bisa berpikir apa? Hidup baik-baik dengan ibu. Buat cerita ini jadi 3 besar di Yancheng. Tapi ibu tidak bisa menemanimu seumur hidup. Kamu tetap perlu cari pasangan, kan, ibu? Aku sudah ngobrol sama Zian. Aku merasa dia sangat serius padamu. Kamu mau pertimbangkan lagi nggak? Selain itu, sejak kamu masih sekolah, kamu sudah menyukainya. Saat mencintainya, aku kehilangan harga diri. Saat cerai, aku sudah tidak mencintainya lagi. Sekarang aku akhirnya bisa kembali jadi diriku sendiri. Aku nggak mau lagi. Kalian berdua memang berjodoh tapi tak berjodoh. Aku sekarang hidup dengan baik. Makanlah, makanlah. Hari ini aku mengadakan konferensi pers dadakan ini. Utamanya ada 2 hal yang ingin aku minta maaf kepada publik. Yang pertama, aku mewakili keluarga Lu dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Nona Gu Yufei. 3 tahun lalu dia dengan rela menyelamatkan nyawa nenekku. Aku selalu salah paham padanya. Dan selama 3 tahun pernikahan, bukan hanya tidak melindungiku, tapi juga membuatnya menderita. Kedua, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaanku pada Nona Gu Yufei. Yufei, aku tahu sebelumnya semua itu salahku. Aku berharap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Mari kita rujuk kembali. Hari ini saya mengadakan konferensi pers mendadak. Utamanya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada publik. Pertama, atas nama keluarga Lu, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Nona Gu Yufei. 3 tahun lalu dia dengan rela menyelamatkan nyawa nenek saya. Namun saya terus salah paham padanya. Dan selama 3 tahun pernikahan, saya tidak hanya gagal melindunginya. Dia telah menderita banyak ketidakadilan. Kedua, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaanku kepada Miss Gu Yufei. Yufei, aku tahu semua ini salahku sebelumnya. Aku berharap kamu bisa memberiku satu lagi kesempatan. Kita semua tidak muda lagi. Bayar seperti orang gila, ya, seorang pria bisa sampai sejauh itu. Kamu masih tidak percaya ketulusannya padamu. Ibu, jangan bercanda denganku. Aku sudah tidak punya perasaan padanya lagi. Jangan sampai kamu menyesal, ya, terlalu terlambat. Tidurlah lebih awal. Semua ini salah ibu. Selama 3 tahun ini kamu sudah mengalami terlalu banyak kesulitan. Tidak. Istirahatlah lebih awal. Pak Gu, lihat ini.
Dia gila. Sejak Pak Shen kembali ke negara, beliau selalu sangat rendah hati. Dengar-dengar hari ini mengadakan konferensi pers mendadak. Yu Fei tidak tahu apakah cara seperti ini kamu suka atau tidak. Tapi aku ingin memberitahu seluruh dunia, aku mencintaimu. Sejak kecil kamu selalu menjadi satu-satunya di hati aku, tidak peduli kamu menerima atau tidak. Aku tidak akan pernah menyerah untuk menjaga keluarga. Saat kejadian itu terjadi, aku tidak ada di sampingmu membantu, membuatmu menderita selama 3 tahun. Tapi nanti, aku pasti tidak akan membiarkanmu merasa tersinggung lagi. Sejak Pak Shen kembali ke negara ini, beliau selalu rendah hati. Dengar-dengar hari ini mengadakan konferensi pers secara mendadak. Yu Fei tidak tahu apakah kamu suka cara seperti ini. Tapi aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa aku mencintaimu. Sejak kecil kamu adalah satu-satunya di hati saya. Tidak peduli apakah kamu menerima atau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan keluarga. Saat kejadian itu terjadi, aku tidak ada di sampingmu untuk membantu, membuatmu menderita selama 3 tahun. Tapi mulai dari sekarang, aku pasti tidak akan membiarkanmu lagi menderita apapun. Yi Fei, ada yang menekan bel pintu. Kamu pergi lihat. Baik. Kakak perempuan. Kamu juga gila. Aku bukan kakak perempuan. Menikahlah denganku. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku bisa merawatmu seumur hidup. Yian, kenapa kamu ikut-ikutan mereka berbuat hal bodoh? Aku tidak main-main. Aku serius. Nikahlah denganku. Aku bisa merawatmu dengan baik. Aku memohon padamu. Kamu pulang saja. Ah. Li Fei. Ketiga anak laki-laki ini semua menyukaimu. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan sama sekali? Ibu, kamu juga sudah gila. Makan apel saja. Pak Gu baru saja bilang, kami menerima sebuah surat anonim dari grup Lu. Uang yang saya kirim ke Yu Fei dia kembalikan semua. Saya juga begitu. Meski saya waktu itu bilang ke kakak, nanti bagi hasilnya setengah. Dia tetap mengembalikannya kepada saya. Kamu bilang Yu Fei benar-benar menutup hati dan mencintai diam-diam. Semua karena Lu Zian. Ajie terluka begitu dalam. Saya pasti akan membuatnya membayar harga. Aduh, jangan dulu terburu-buru. Menurut saya, semua proyek grup Lu sekarang sudah legal. Untuk sementara kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saja bisa saya pukul dia sendiri, pasti enak. Kalian sedang membicarakan apa? Kakak. Kalian berdua datang terlalu awal. Atau aku yang terlambat? Kami datang lebih awal. Hei pelayan. Lihat ada yang bisa kubantu. Kamu mau minum alkohol apa? Tidak apa-apa. Kalian berdua digabung juga bukan tandinganku. Ayo, duel 1 lawan 1. Kamu sudah menyakiti Yu Fei begitu dalam. Hari ini memukulmu itu masih ringan. Lu Zian, kamu benar-benar bukan pria sejati. Membiarkan kakak perempuan menderita begitu besar. Kalau aku bilang aku pulang ke Tiongkok. Kalian percaya nggak? Kalau kamu cukup mencintainya. Tak ada yang bisa mempengaruhimu. Tentang pria playboy. Yu Fei, itu adalah rubah kecil yang menemani saya melewati masa-masa terendah dalam hidup. Lu Zian, aku memperingatkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak lagi. Jangan omong kosong, ayo lagi. Ayo. Berhenti. Bukan urusanmu. Yu Fei, aku adalah rubah kecil yang menemani aku melewati masa sulit dalam hidup. Lu Zian, aku peringatkan kamu. Aku tidak mengizinkanmu menyakiti kakak lagi. Jangan bicara omong kosong. Ayo lagi. Datang lagi, datang lagi. Berhenti, nakal dan kekanak-kanakan. Terima kasih atas kecintaan kalian padaku. Tapi sekarang aku hanya ingin mengelola grup Gu dengan baik. Li Fei.
Aku tidak akan menyerah. Luo Xing. Aku mencintaimu selama 6 tahun. Kau mengkhianatiku selama 6 tahun. Sekarang kita hanya rekan kerja. Tolong lepaskan aku. Yu Fei. Aku akan menunggumu. Xinyang. Jika kamu tidak ingin kehilangan aku sebagai adik perempuanmu, tolong lepaskan juga. Kakak. Aku akan selalu berdiri di belakangmu. Tolong berbaliklah. Yeah. Aku selalu menganggapmu sebagai adik laki-lakiku. Aku juga akan selalu menjagamu. Tapi jika kamu melewati batas, kita juga akan menjadi orang asing. Kakak, aku tahu kamu belum sarapan. Aku sengaja membelikannya untukmu. Yu Fei, aku beli 1 porsi lebih. Mari makan bersama. Kamu ngapain ini? Yu Fei, aku akan memberimu sarapan. Dingin sekali aku. Wu Yu Fei. Gu Yu Fei. Selera makanmu besar ya. Sekarang, 3 orang mengelilingimu. Song Wanian. Morgan, kenapa tidak berani? Qin Yian memaksa ayahku bunuh diri. Sampai sekarang aku belum menuntut balas. Bukankah kamu kakaknya? Kalau begitu aku akan membalasnya untuknya. HMPH. Lu Yu Fei, hari ini kau juga mendapat balasan. Karena ketiganya mencintaimu. Jadikan semua hutang mereka 3 sebagai tanggung jawabmu. Gu Yu Fei, kau wanita keji, 3 tahun lalu. Seharusnya kau dan ayahmu mati bersama. Song Jinse, aku ingin kau menemani ayahku di liang kubur. Jangan berteriak, tidak ada yang akan mendengar. Li Fei, kirimkan tombak emas. Kakak Xian, aku terpaksa. Kalau tidak, ayah akan menjualku untuk melunasi utang. Kakak Xian, pergi sana. HMPH. Lu Yu Fei, kamu juga dapat balasan hari ini. Karena ketiganya mencintaimu. Jadikan semua utang mereka bertiga tanggung jawabmu. Gu Yu Fei, kamu ini bajingan. 3 tahun lalu seharusnya kamu dan ayahmu mati bersama. Song Jinze, aku ingin kamu menemani ayahku ke neraka. Jangan panggil lagi. Tak ada yang dengar. Li Fei mengantar Jin Qiang. GG Xian, aku terpaksa. Kalau tidak, ayah akan menjualku untuk melunasi hutang. Kakak Xian, pergi sana. Xian, pergi saja mati. Xian, aku sudah melapor polisi. Kalian tidak akan bisa kabur. Ayah, cepat lari. Kalau tidak, kita tidak bisa melarikan diri. Cepat lari. Cepat. Xian, kamu benar-benar kejam. Xian, bangunlah. Jangan takutkan aku. Kakak, kamu sudah sadar. Kamu siapa? Kakak, kenapa kamu menangis? Kamu tidak mengenalku lagi. Sakit? Sakit. Sakit. Kamu yakin amnesianya pura-pura? Dokter bilang begitu. Aku curiga dia sengaja pura-pura amnesia. Agar bisa tetap di sisimu. Siapa mereka? Kakak. Terasa seperti penjahat. Kamu yang jahat. Aku rasa kamu cuma mau manfaatin kakak perempuan. Kakaknya malah memarahiku. Dia cuma dia. Sudah. Mereka semua teman aku. Bukan penjahat, kok. Dia ikut denganmu. Bagaimana dengan pihak ibumu? Aku akan antar ibuku ke sana. Baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani sakiti kakak lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Penjahat. Minum, tidak minum air. Minum. Kalau begitu, turun dulu ya. Tuan Lu, ini adalah proposal proyek baru. Silakan periksa. Dan kabarnya, Tuan Lu lupa ingatan? Ya, benar-benar balasan yang setimpal.
Mama, kamu juga sudah gila. Makan apel saja. Tuan Gu baru saja berkata, kami menerima dana sebesar 100 juta dari grup Lu. Kak Lu, kamu mau apa? Yu Fei, uang yang aku transfer tadi sudah diterimakan. Kamu sebenarnya mau apa? Tidak apa-apa. Aku dengar kamu akan memulai proyek baru. Aku ingin menjadi salah satu investormu. Ini hanya uang muka. Nanti aku akan terus berinvestasi sesuai dengan kemajuan proyek. Hari ini aku juga ingin memberitahumu dengan jelas. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan memaafkanmu. Yu Fei. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Yang penting Anda senang, pihak pertama. Kembalikan uangnya ke jalur semula. Ini Tuan. Hei, uang yang aku transfer ke Yu Fei sudah dia kembalikan. Aku juga begitu. Meskipun aku sudah bilang ke kakak saat itu, nanti bagi dividen setengah. Dia tetap mengembalikannya ke saya. Kamu bilang Yu Fei benar-benar menutup hati dan cintanya. Semua salah Luzian yang menyakiti kakak begitu dalam. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Aduh. Dengar-dengar bos Lu kehilangan ingatan. Benar-benar karma. Dia kehilangan ingatan. Setelah bangun, dia hanya mengenaliku. Bosu, tadi saya tidak tahu Anda tidak ada. Jadi saya hanya mengejek masalah ini sedikit. Lalu reaksinya agak menakutkan. Lebih baik hati-hati saja. Saya mengerti, kamu lanjut dulu. Kakak cantik, aku lapar. Ayo kita makan. Baik kakak, aku yang antar. Kakak, aku mau minum gelasmu. Tidak boleh. Kita pria dan wanita berbeda. Kamu cuma bisa minum gelasmu sendiri. Tidak, aku mau gelas ini. Hei, kak, jangan nakal, jangan. Kakak. Jadilah baik, kakak pergi ke kamar mandi. Kamu tunggu aku di sini dengan baik ya. Baik. Sisi, Kakian, kenapa kamu terus mengikutiku? Aku hanya khawatir tentangmu. Mereka bilang kamu sakit. Aku beritahu kamu. Jangan lagi mengincar Gui Fei. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang. Hei, kakak. Ada apa yang menarik? Kamu sedang melihat apa? Chen Ju. Bawa pergi CEO yang kehilangan ingatan di keluargamu. Hei, kakak. Ada apa yang menarik? Kamu sedang menonton apa? Tuan Chen. Bawa pergi CEO yang lupa ingatan di keluargamu. Aku sudah tahu kalau lupa ingatan Lu Zie pasti pura-pura. Sungguh menyebalkan. Kakak, dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tentu saja tidak. Aku selalu waspada. Sepertinya Lu Zian benar-benar ingin rujuk lagi denganmu. Kakakmu. Tidak mungkin benar-benar terbuai oleh rayuannya. Itu tidak mungkin. Untuk Yu Fei kita. Sekarang sudah sejajar dengan Lu Zian. Itu adalah yang terbaik dari kakak perempuan kita. Kalian berdua yang sebenarnya. Selalu memberiku manis-manis bom. Semua salah Song Mengyao. Membuatku segera terbongkar. Jangan salahkan Song Mengyao. Aktingmu juga terlalu bagus. Dan aku rasa kali ini kamu benar-benar sangat marah. Pikirkan bagaimana cara menebusnya. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Silakan.
Gu Yufei. Gu Yufei, ya. Gu Yufei, kamu datang menjemput aku? Gu Yufei, kamu minum terlalu banyak, asisten Chen. Kita tidak minum lagi. Aku tidak memasang banyak. Sangat penting. Jangan marah ya. Aku tidak akan seperti ini lagi. Jangan marah. Aku tidak marah. Kamu cepat bangun. Bangun saja. Pas banget. Ngomong-ngomong, kamu bukan mau nonton film, kan? Tiket film sudah dibeli. Lupa ambil tiket di rumah. Haha, lupa di rumah. Lihat otakku ini. Semua hal diingat. Aku bahkan sudah janji banyak hal padamu. Tapi tidak ada yang terpenuhi. Tenang saja, aku janji nanti semuanya akan terpenuhi. Boleh? Ya. Boleh? Ya. Kak Fu, kamu bangun dulu, ya. Aku tidak akan membuatmu menunggu lagi. Tenang saja, aku jamin semuanya akan aku tepati nanti. Boleh? Ya. Boleh? Ya. Kak Fu, kamu bangun dulu, ya. Aku tidak akan membiarkanmu memakainya. Siap. Yu Fei. Apakah kamu mau menikah denganku? Sinyang, di hatiku, kamu adalah yang terbaik. Kakak, maafkan aku. Kakak perempuan. Bisakah kamu menikah denganku? An, aku anggap kamu sebagai adikku. Jangan pergi, kakak. Mari kita rujuk kembali. Beef.